susunan acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan sekaligus pembukaan acara webinar KKN-DR Pondok Cabe Ilir oleh perwakilan dari pihak Kelurahan Pondok Cabe Ilir, yakni Bapak Sekretaris Lurah, Pak Prihardianto, SEMA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Kelurahan Pondok Cabe Ilir terkait dengan pelaksanaan KKN yang harusnya memang dilaksanakan secara tatap muka, tapi karena pandemi COVID yang sekarang sedang meningkat, maka dilakukan secara webinar oleh teman-teman yang akan KKN di Kelurahan Pondok Cabe Ilir. Kami berharap dengan adanya webinar ini tidak mengurangi rasa semangat dan berbagi ilmu kepada warga kami yang ada di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, sehingga apa yang dilakukan dapat bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta dari teman-teman semuanya dalam melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata di Kelurahan Pondok Cabe Ilir. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita laksanakan, dan kita pertanggungjawabkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Prihardianto atas sambutannya. Selanjutnya yaitu adalah sambutan oleh perwakilan Panitia KKN-DR Pondok Cabe Ilir, yaitu Saudari Anissa Putri Auliansyah. Kepada Saudari Anissa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Lurah Pondok Cabe Ilir beserta jajarannya, yang terhormat rekan-rekan panitia webinar KKN-DR, dan yang terhormat para audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Pertama-tama saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak dan juga para audiens yang telah bersedia hadir dan turut mensukseskan acara ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan webinar dengan judul Penyuluhan Daur Ulang Barang Bekas, yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengolah barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali. Harapannya setelah mengikuti webinar ini, para audiens sekalian dapat memanfaatkan ilmunya untuk mengolah barang-barang bekas di sekitarnya untuk dapat digunakan kembali untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah. Saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Selamat mengikuti webinar Daur Ulang Barang Bekas ini. Semoga ilmu yang didapatkan nanti bisa bermanfaat. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada audiens Zahara selaku MC akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Sebelum itu, marilah kita sama-sama memulai acara webinar ini dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum masuk ke acara inti, marilah kita bersama-sama menonton video opening persembahan dari tim Akasia Art.
Jika salah perbaiki, ketika salah perbaiki. Tetapi ketika kita berpikir dulu, bertindaknya itu lama, ataupun bisa jadi nggak bertindak, asik mikirnya aja. Nah, jadi bertindak, kemudian mikir untuk perbaiki. Karena sebenarnya yang paling penting adalah tindakan kita menimbang ucapan kita. Justru mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini, banyak dari tadi yang paling penting berapa banyak yang bisa dipraktekkan gitu. Gak penting tadi omong-omongan teori-teori, mana bisa kita ambil buat mungkin kemandirian, buat kita berkarya, buat kita bisa ningkatin value diri kita. Terutama buat para semua. Itu sudah Alhamdulillah Kelurahan Benda Baru sudah bisa melakukan kegiatan ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Karang Taruna Benda Baru bisa menjadikan sebuah contoh buat Kecamatan Pamulang, umumnya buat Kota Tangerang Selatan. Terus maju, terus jaya Karang Taruna Benda Baru. Pemuda Jaya Raya. Mantap, sukses, berhasil. Amazing, spesial, dan berguna. Nah, untuk lebih mengetahui seperti apa sih pemateri kita, dan juga kegiatan kreasi dan kerajinan dari bahan kertas ini seperti apa pemanfaatannya. Nah, mari kita lihat cuplikan dari video setelah ini. Awalnya ini Akasia Art itu dari hobi saya, karena melihat limbah koran yang semakin banyak, bingung mau diapain. Alhasil melihat YouTube, belajar akhirnya mengolah jadi seperti ini. Sebelum itu saya akan ingatkan lagi, ada voucher door prize crafting class Akasia Art spesial senilai Rp300.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, caranya mudah banget. Jangan lupa untuk screenshot bukti kehadiran webinar hingga akhir, dan jangan lupa untuk follow Instagram Akasia Art dan juga mengisi form yang sudah kami berikan di via chat ya. Nah, lanjut nih kepada acara inti kita. Sebelum itu, yuk kita sapa dulu nih. Mana nih Kak Hadid Aulia? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Kak Hadid. Terdengar ya suara saya? Iya, terdengar Kak Hadid. Ya, baik. Kak Hadid, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, saat ini baik-baik saja gitu. Kak Hadid saat ini sedang di mana ini? Sekarang ini saya sendiri lagi di Galeri Akasia Art gitu. Kebetulan di rumah sendiri gitu. Nah, itu dia. Nah, audiens semua, kita bisa lihat ya bagaimana Kak Hadid ini sekarang sedang ada di galerinya. Nah, oh ya, sebelum itu saya ingatkan kembali ya, untuk audiens yang pengen banget nanya dan penasaran sama hal-hal tentang Kak Hadid ini, jangan lupa untuk drop pertanyaan di kolom komentar ya. Dan juga setelah ini, yuk kita persilahkan Kak Hadid Aulia ini untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Oke, terima kasih moderator Kak Rifda Zahara. Sebelumnya ingin memastikan lagi ya, ibu-ibu, teman-teman, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar ya? Oke, siap. Oke, jadi di sini posisinya kita saling berbagi aja ya, bukannya saya sebagai narasumber untuk menggurui, kita ingin berbagi aja gitu. Oke, teman-teman panitia, saya izin share screen ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah banyak ya dipaparkan oleh moderator kita. Dia itu teman kuliah saya sendiri gitu, satu jurusan. Terima kasih Rifda. Oke, selanjutnya ibu-ibu, teman-teman. Jadi
Saya juga kaget nih sebenarnya nih, kaget grogi buat ngisi kegiatan webinar yang bisa dibilang ini webinar kami pertama gitu. Karena sebelumnya kalau organisasi atau komunitas mengundang kami biasanya itu kegiatan offline gitu. Sebelumnya panitia sudah menyampaikan bahwasannya akan kegiatan offline, tapi lagi pandemi kayak gini makanya dialihkan webinar gitu ya. Semoga esensinya nggak berkurang lah, sama imbangnya gitu. Oke. Nah, pada pertama ini saya sendiri Hadi Taulia, mahasiswa UIN, kita akan membahas perihal lingkungan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum merambah ke daur ulang. Pertama ini ya, kita interaktif aja di sini ya teman-teman ya. Kalau pengen bertanya bisa langsung via chat juga bisa. Nah, di dua gambar ini apa sih yang kalian lihat gitu? Boleh dihidupkan suaranya atau di kolom komentar. Sampah. Sampah. Terus apa lagi? Sampah apa tuh? Itu ada sampah apa aja? Kopi, Kak. Sampah kopi bungkusan ya. Oke, benar teman-teman. Jadi kedua gambar itu, ini yang pertama nih, ini sampah bungkus-bungkus kopi, es, dan lain sebagainya, plastik. Dan yang bawah ini sampah jenis kertas gitu ya. Hah. Kemudian, apa sih yang kalian pikirkan dari sampah ini? Ayo, apa ayo yang kalian pikirkan? Mana? Kalau malu bisa juga kotor. Terus apa lagi? Ada yang bilang kotor, bau, kumuh gitu ya, nggak bernilai gitu. Oke, baik. Nah, jadi, tadi dua gambar itu yang teman-teman lihat kurang lebih akan berujung seperti ini teman-teman. Bayangkan satu eskapator berapa tingginya ya? Dikali 4 itu menjadi gunungan sampah. Ini semua sampah yang tidak terolah. Ini nggak bisa mati itu. Kenapa Ibu? Oke, lanjut ya. Tahukah kalian? Nih, jadi kita mengutip dari Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup bahwasanya jumlah timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2016. Sampai saat ini saya belum mendapatkan ya. Jadi pada tahun 2016 sampah di Indonesia itu mencapai 66 juta ton per tahun, Bu. Dengan komposisi sampahnya 57% itu sampah organik, 10% itu sampah kertas, 16% sampah plastik, dan sisanya 17%. Kemudian dari 66 juta ton itu sekitar 11 juta ton per tahun yang berhasil dikompos. Sisanya atau 83,8% itu belum terkelola. Ya, makanya jangan heran gitu kalau gambar di belakang itu mencerminkan jumlah konsumsi kita gitu, sampah-sampah kita gitu. Sampai membentuk gunung seperti itu. Nah, ini komposisinya sampah organik 57 dan lainnya 17%. Oke. Selanjutnya ini kita masuk ke program dunia ya. Tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Mungkin teman-teman atau ibu-ibu dan bapak-bapak udah tahulah sekiranya perihal SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi dari ke-17 poin ini ada poin kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, gender, hingga kemitraan. Kita akan langsung fokus saja ke 4 poin ini Bapak Ibu. Poin ke-12, 13, 14, 15. Nanti ada kaitannya dengan daur ulang limbah. Jadi poin ke-12 ini konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian 13 itu penanganan perubahan iklim. Dan ke-14 menjaga ekosistem laut, 15 menjaga ekosistem darat. Kenapa sih saya menekankan ini? Karena konsumsi yang bertanggung jawab itu ya kita sebagai konsumer itu harus ibaratnya bijak gitu. Misalkan dalam belanja, Bapak Ibu belanja ke warung, misalkan aja beli 10.000 beli Indomie atau lainnya, pasti orang warung bakal ngasih yang namanya plastik ya, bener nggak? Bener apa benar Bapak Ibu? Plastik. Benar. Gitu ya? Tuh. Nah, kalau bisa kita nih sebagai konsumen yang bertanggung jawab, kita tolak no plastik gitu. Kita tolak, maaf, setidaknya kita bawa tas atau tas gendong atau tas teng-teng itu bawa dari rumah. Jadi definisi konsumen yang bertanggung jawab tuh dari kita gitu.
Jadi setidaknya kita berhasil mengurangi penggunaan plastik gitu. Kemudian produksi yang bertanggung jawab. Nah, produksi ini ranahnya itu sebagai si pabrik itu atau produsen, sebagai penyuplai bahan dan lain sebagainya. Jika memang perusahaan atau industri dia tetap mau pakai plastik, setidaknya dia harus memikirkan bagaimana plastik yang baik untuk lingkungan. Karena masih banyak di sebagian besar negara ya, ada yang masih pakai plastik yang susah terurai dan ada juga yang mulai beralih ke plastik yang ramah lingkungan. Di Indonesia sudah ada Bu, plastik yang pakai ini tepung dari singkong. Jadi plastik itu sama-sama kuat plastik, cuman kelebihan plastik singkong ini bisa larut dengan air panas gitu. Nah, di sini kelebihannya nih, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi poin ke-12 itu akan mempengaruhi ke poin 13, perubahan iklim. Jika kita sebagai konsumer bisa terkontrol, otomatis tidak akan terjadi perubahan iklim gitu, bisa dikontrol. Namun sebaliknya kalau kita selebor, lebih banyak mengkonsumsi limbah, maka akan ada perubahan iklim gitu. Nah, lalu sangkut pautnya nih dengan ekosistem laut dan darat. Tadi limbah yang kita hasilkan itu bakal berpengaruh karena ada beberapa sumber media ya di internet, ibu-ibu bisa cek, kebanyakan sampah itu berakhir di laut. Benar atau salah? Ya, kebanyakan sampah itu berakhir di laut. Karena bingung gitu, di darat aja sudah membentuk gunungan, ini sampah mau diapain lagi, makanya berakhir di laut. Oleh karena itu, setidaknya kita nih sebagai konsumer itu harus bijak gitu, harus bertanggung jawab, setidaknya tidak menggunakan plastik gitu. Nah, ini poin ke-17. Kalau misalkan kebanyakan dari 17 poin, setidaknya kita mencobalah untuk menerapkan 4 poin ini, 12, 13, 14, 15 gitu. Nah ini dia. Jadi sangkutannya ya. Tadi sampah-sampah yang kita konsumsi, plastik, styrofoam, kaleng, bungkus makanan, terus puntung rokok, gitu-gitu. Ini ada durasi atau penguraiannya sangat lama gitu, Bapak Ibu. Kayak misalkan beli aqua di warung, aqua buang, seperti itu kan. Nah, si sampah ini terurainya lama, 450 tahun gitu. Ini hanya berbagai contoh aja ya. Karena banyak sumber di internet, banyak yang bilang berbeda-beda. Tapi intinya, si limbah ini bahaya kalau tidak dikelola dengan baik gitu. Kayak popok bekas 450 tahun kalau dibuang ke laut ya. Terus kantong plastik 10-20 tahun. Terus apalagi kaleng aluminium 200 tahun. Dan paling bahaya lagi styrofoam tidak terurai. Tuh bahaya. Nih sekarang balik lagi kita sebagai konsumer yang bijak. Beli bubur aja seminggu berapa kali Bapak Ibu kalau beli bubur? Ayo berapa kali seminggu? Taruhlah 3-4 kali ya seminggu ya. Atau kalau emang pekerja biasa tiap hari makan bubur. Kalau bisa bawa mangkok sendiri Bu gitu. Teman-teman juga jangan pakai styrofoam kalau bisa, karena styrofoam itu di lain hal berbahaya, dia juga sangat sulit terurai di lingkungan gitu. Nah, setidaknya kalau kita bisa mengontrol penggunaan limbah, balik lagi ke poin 12, 13, 14, 15, kita dapat membantu program global gitu, tujuan global. Nah, kemudian ini masuk ke prinsip 5R, teman-teman. Sebenarnya ini penambahan ya, karena sebelumnya ada 3R, 4R, sampai akhirnya sekarang 5R, nggak jauh beda, cuma ada penambahan recovery dan repair gitu. Yang pertama itu reduce, mengurangi pemakaian, kemudian reuse, penggunaan kembali, dan recycle. Nah, di sini kita akan menekankan poin yang ketiga ya, R yang ketiga ini recycle, penggunaan material hasil dari proses daur ulang. Oke, yang dimana intinya tuh kalau bisa kita nih sebagai konsumer jangan lagi menggunakan plastik gitu, karena berbahaya ya, berbahaya dan sulit terurai. Kemudian jenis-jenis sampah. Dari sampah yang gunung tadi tuh, menggunung itu akan masuk ke sini. Pasti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian nggak asing lagi dengan tempat sampah yang warna-warni ini ya. Jadi tempat sampah warna-warni ini bukan sebab gitu mereka dibuat gitu.
ada fungsinya. Misalkan warna hijau itu untuk sampah organik yang mudah terurai seperti daun, sisa makanan, dan lainnya. Sampah ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos gitu. Kayak daun di pekarangan, kalau ibu-ibu banyak nih rumahnya masih kebun, daun-daunnya bisa dimanfaatkan Bu menjadi kompos gitu. Terus tempat sampah warna kuning untuk sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, dan sebagainya. Jenis sampah ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan hasil daur ulang. Nah, benda-benda di tempat sampah warna kuning nih kita pilih-pilih yang mana bisa didaur ulang, yang mana yang dibuang gitu. Dan yang merah ini berbahaya ya, B3 biasanya ini ada di industri atau di rumah sakit gitu. Sampah bahan ini berbahaya gitu, bahan kimia dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengenal 3 jenis sampah tadi ya, ada organik, anorganik, dan B3, sekarang saya ingin mengajak teman-teman dan ibu-ibu menebak kira-kira yang saya tunjuk ini sampah apa saja ya. Oke, yang pertama nih sampah apa yuk? Yang tengah, bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh dinyalakan mic-nya atau plastik? Oke, benar. Terus ini sampah apa lagi? B3. Kaca, botol. Kaca, botol, betul. B3. Dan yang ini terakhir sampah apa nih atas? B3 juga itu. B3 ya, berbahaya nih ya. Medis, betul nih, ada tanda-tandanya bisa dibaca ya. Gitu. Jadi sampah itu banyak jenisnya gitu. Terus lanjut, oh sepertinya sudah habis. Nah itu untuk pengenalan tentang lingkungan dan sampah-sampah ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak Bapak Ibu? Moderator mungkin? Oke, silakan. Kalau tidak ada kita lanjut nih ya. Gimana teman-teman? Lanjut. Lanjut, oke siap. Kalau misalnya kecepatan bilang aja ya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, sekarang kita masuk ke before after check. Oke, set. Yang pertama banyak ya perihal sampah-sampah. Nah, ini nih sampah dedaunan, sampah buah-buahan, sayuran itu digolongkan limbah organik. Afternya bisa jadi apa aja. Jadi sampah itu bisa melewati pengkomposan Bapak Ibu. Ini dikompos, ini sampah daun, yang di atas ini sampah sayuran akan menjadi kompos pupuk cair. Ini produknya. Bisa menjadi produk. Ini produk pupuk cair dan yang ini komposnya. Nah, jadi kalau misalkan sampah tuh sebenarnya memiliki nilai gitu Bapak Ibu. Jangankan yang emang sulit untuk diolah, yang ini aja nih yang biasa kita temuin bisa menjadi kompos dan pupuk cair gitu. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak di rumah nih kalau ada sampah dipilah-pilih dulu gitu. Barangkali kan ya namanya bau-bau pasti ada ya karena kita main sampah, bau-bau pasti ada. Tapi dari semua itu bisa diolah dan ada manfaatnya. Nah, selanjutnya itu nih unik. Sekarang kita masuk limbah pelepah. Kenapa saya mau masukkan limbah pelepah? Karena mungkin di daerah Pondok Cabe, daerah Pamulang itu masih banyak kebun ya. Masih banyak kebun, terus ya inilah pohon pisang yang dimanfaatkan selain buahnya dan jantung pisangnya, batangnya ini dibuang begitu saja menjadi limbah kan. Nah, sebenarnya ini bukan limbah, tahu Bu. Bisa diolah menjadi berbagai produk daur ulang gitu. Kita bedah ya. Dari pelepahnya yang bagian dalam, jika dikupas paling dalam nih ada namanya selongsong yang putih. Itu bisa diolah menjadi sayuran, jadi olahan makanan. Cuman memang rasanya agak getir dan aneh gitu ya. Dan bagian luarnya, lapisan luar nih, pelepah kulitnya bisa dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan daur ulang, produk daur ulang. Seperti ini lukisan, medianya itu menggunakan pelepah Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tidak lagi menggunakan kanvas. Kanvas ada, cuman kita bisa memanfaatkan limbah pelepah ini menjadi media untuk melukis gitu. Nah, dua ini media lukisnya pakai pelepah
pisang gitu, yang dicacah, dibikin bubur, kemudian dicetak gitu. Beranjak ke samping, ini Ibu, ini dari pelepah, ini dari pelepah. Jam hias ini dari pelepah dan dibantu dengan triplek sebagai yang memberi bentuknya, kemudian dilapisin pelepah. Kemudian naik ke atas, kotak tisu ini terbuat dari triplek dan dilapisin oleh pelepah. Nah, jadi yang tadinya begini nih yang nggak bernilai, diolah sedemikian rupa menjadi ini. Ini buktinya pelepahnya. Pelepah ini diubah menjadi ini. Gimana caranya? Kebetulan di Pamulang ini, Bu, sebenarnya aset di Pamulang, di Tangsel ini banyak para pengrajin. Nah, salah satunya ini, oke, ada yang bertanya nanti ya setelah ini ya. Jadi salah satunya ini ada pengrajin di daerah Pamulang di Reni Jaya, itu kebetulan guru saya, Bang Ibnu, dia memanfaatkan limbah pelepah, Bu, menjadi produk. Ini produk mereka, produk dia. Diubah menjadi kotak tisu, jam hias, jam belandongan, dan produknya ini bisa berpeluang menjadi produk ekspor gitu. Keren kan, dari limbah berpeluang menjadi produk ekspor gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada ingin berminat berkunjung, boleh nanti kita WhatsAppan aja, kita janjian sama Bang Inu, kita belajar di sana langsung ya. Nah, kemudian ini saya nyomot dari Google, bapak-bapak yang melukis tapi nggak pakai tinta atau cat atau apa gitu. Dia melukis pakai ini pelepah. Aneh ya, saya juga baru tahu nih, hasilnya pun bagus. Ini perkiraan kalau produk kayak gini dijual udah ratusan sampai jutaan rupiah, Bu. Yang awalnya dari pelepah ini gitu. Kita tuntaskan dulu ini ya, baru kita ke sesi pertanyaan. Kemudian limbah kaca. Nah, limbah kaca ini tadi sangat bahaya ya kalau dibuang ke laut. Tadi berdasarkan sumber dari CNN, limbah kaca di laut ini kurang lebih 1000 tahun baru terurai. Bahaya banget kan dari satu botol kaca. Apalagi tiap bulannya kita nih, tiap rumah 1 bulan selama puasa biasanya berapa kali minum sirup. Nah, coba bayangkan dikali tiap rumah yang ada di Pamulang, itu botol sirup diapain? Dibuang, dipecahin ya kan? Itu terurainya sangat lama. Nah, mungkin di Ramadan selanjutnya nih bisa dikumpulin terus diubah nih jadi gini limbah kacanya, menjadi kotak tisu, menjadi hiasan. Nih, hiasan. Keren kan, dari limbah nih, limbah kaca di-up sama media Kompas TV. Gokil. Gitu. Ini semua dari limbah kaca. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini dia yang terakhir mungkin ya, limbah plastik. Yang tadi di pertama Bapak Ibu teman-teman lihat ini bungkus kopi, bungkus es, sampah yang intinya sampah dan plastik kresek nih bekas beli sayuran. Ini kalau ibaratnya cuma sekali pakai dan males buat mengolah atau males mengubahnya, ya dia akan tetap menjadi sampah gitu. Tapi kalau melalui ada proses tahapan daur ulang, si plastik dan bungkus kopi ini bisa menjadi ini nih, barang-barang ini semua barang-barang daur ulang plastik gitu. Kayak kita bedah satu persatu ya. Dari ini yang ibu-ibu PKK nih, 1, 2, 3, 4, ibu-ibu itu ngapain sih duduk rame-rame kan? Sebenarnya ibu-ibu itu lagi menciptakan pundi-pundi cuan, pundi-pundi uang. Dari apa? Dari ini, bungkus kopi. Bungkus kopi ia anyam, ia gunting-gunting, ia rakit kayak gini menjadi tas. Tas-tas ini yang menjadi produk. Dan dengar-dengar juga, masih ada kaitannya nanti sama ini ya, tas ini berpeluang gitu menjadi produk ekspor gitu Bapak Ibu. Dari limbah yang awalnya limbah. Dan beranjak ke gambar nomor 2 ya. Ini teman sekaligus sahabat, sekaligus guru, sekaligus mentor, Bang Edi Fajar. Tadi yang di video ada ya Bang Edi Fajar. Kita sempat kolaborasi sama dia, dan Bang Edi Fajar ini sangat menginspirasi saya gitu untuk terjun ke dunia perlimbahan ini daur ulang. Nah, terus kalau Bang Edi ini dia main di limbah plastik Bapak Ibu. Dan produknya kalau pernah dengar namanya EBI, Eco Business Indonesia. Dia main di produk kerajinan dompet, tas, karpet, dan lain sebagainya. Gitu. Ini sudah terkenal di Indonesia dia. Di Tangerang Selatan dia punya
Eko Bisnis Indonesia, dan dia sedang merintis kopi literasi. Kemudian di daerah Sumatera dia juga merintis yang namanya Gajala Kebersihan gitu. Inilah orang dari Tangerang Selatan sosoknya. Kemudian loncat ke ini 1, 2, 3. Bunga-bunga ini kayak asli ya teman-teman ya. Tapi nyatanya ini semua terbuat dari ini nih, kresek plastik. Kresek plastik dengan dibantu kawat. Ini batangnya itu kawat, dan di dalam potnya itu limbah-limbah lagi dengan tambahan semen. Dan jadinya si plastik ini diubah menjadi bunga-bunga cantik ini. Dan yang membuat bunga-bunga plastik ini kebetulan itu paman saya gitu. Dia main di plastik dan ponakannya main di kertas gitu. Ini yang tadinya sampah, tidak ada rupiahnya, diubah menjadi ini, menjadi ratusan ribu rupiah gitu. Seperti itu kurang lebih untuk pemanfaatannya. Bagaimana, apakah ada pertanyaan sebelum masuk ke Acacia Art? Silakan moderator. Nah, terima kasih kepada Kak Hadit Aulia. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, dari penjelasan Kak Hadit Aulia ini, mendaur ulang sampah ini dan juga barang-barang bekas ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan untuk memanfaatkan sampah anorganik seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ya, beban lingkungan itu dapat dikurangi, begitu ya Kak Hadit? Iya. Dari sampah itu bisa memiliki nilai ekonomis kalau misalkan kita memanfaatkannya seperti itu, dan juga kita bisa jadikan ini komoditas untuk diperjualbelikan. Baiklah, kita lihat dari kolom komentar ini, kolom chat udah banyak ya yang bertanya. Ya, apa kita mau mulai dulu? Kita tanya boleh. Pertanyaan dari yang lain. Oke, kita mau. Aku bacain ya Kak Hadit. Siap. Pertanyaan pertama nih dari Kak Nisnina Alivia. Kak Hadit, gimana sih sampah yang sangat sulit terurai itu kan seperti styrofoam, itu gimana sih cara ngolahnya Kak? Gitu. Oke, saya tanggapi ya. Jadi styrofoam itu kalau bisa teman-teman Bapak Ibu mengurangi intensitas pemakaiannya gitu. Kalau memang terlanjur sudah pakai ya udah. Nah, bagaimana sih cara ibaratnya mendaur ulang si styrofoam ini ya? Sebenarnya ada banyak berbagai produk styrofoam ini, cuman kurang terlalu terlihat gitu. Karena kita juga dulu sempat nih waktu SMA, ya sedikit sharing aja. Waktu SMA kami menjadi finalis lomba di ET Amerika Jakarta, dan kebetulan kita dapat dana dari mereka gitu untuk, dan proyek kita itu fokus ke styrofoam sama plastik di lingkungan sekolah SMA 8 Tangerang Selatan. Jadi itu styrofoam yang ibarat tiap kelas ada 2 styrofoam bekas mading, kita kumpulin terus kita olah menjadi, waktu saya dulu proyeknya itu styrofoam itu kita ubah menjadi gantungan kunci. Yang pertama gantungan kunci, terus yang kedua styrofoam itu bisa diubah menjadi seperti batako gitu, buat ganjelan pintu dan sebagainya. Emang bisa Kak styrofoam menjadi gantungan kunci? Bisa gitu, dengan memanfaatkan bahan tambahan seperti solar, bensin dan sebagainya. Itu styrofoam bisa menciut dan posisinya atau kondisinya menjadi padat. Nah, dari itu kita bentuk menjadi gantungan kunci gitu kalau untuk styrofoam. Tapi kalau bisa ya, kalau memang udah terpakai ya udah nggak apa-apa, bisa coba diterapkan di rumah atau coba didaur ulang sendiri. Itu kurang lebih untuk styrofoam. Memang sangat sulit styrofoam ini terurai gitu ya. Tadi kan udah banyak ya sumber dari CNN, dari kementerian lainnya gitu. Kayak gitu paling, moderator. Baik, terima kasih Kak Hadit. Oh iya nih Kak, aku nemu pertanyaan yang menarik banget ya Kak. Apa tuh? Ini
Ini dari Kak Sofi, Kak. Jadi dia bertanya kayak gini, Kak. Selain digunakan sebagai karya seni, sampah itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar enggak? Katanya gitu. Bisa, Terus, bisa. oh bisa ya jawabannya. Terus lanjutannya, karena kan sampah itu termasuk golongan senyawa hidrokarbon dan bensin juga termasuk hidrokarbon. Nah, bagaimana prosesnya? Wah, ini Kak Sofi bertanyanya sangat intelek sekali ya. Ya. Sangat kompleks. Jadi sebenarnya tadi sampah kalau lebih spesifik itu sampah plastik ya. Bukan di daerah kita, tapi ada di pulau seberang di daerah Bali. Itu ada teman-teman komunitas apa lupa saya namanya. Di sana tuh dia menciptakan mesin untuk mengubah plastik gitu. Plastik dari pantai, susur pantai diambilin plastiknya, kemudian diubah hingga menjadi apa namanya bahan bakar gitu. Saya kurang mendalami tapi apa hanya sekedar tahu jadi bisa sampah plastik itu diubah menjadi biosolar atau apalah namanya itu bisa diubah menjadi bahan bakar gitu. Gitu itu kalau yang saya tahu ya. Sisanya mungkin nanti kita sama-sama belajar ke Bali aja langsung. Kayak gitu, Kak. Oh begitu, Kak. Jadi tetap bisa dimanfaatkan juga sebagai bahan bakar, Kak. Nah, karena pertanyaannya lumayan banyak, aku ambil satu lagi deh, Kak ya. Sebelum kita memulai ke materi selanjutnya ya. Ini dari Kak Rizky. Katanya kayak gini nih, Kak. Sampah itu kan terbagi atas 3 bagian. Pada bagian sampah B3, bagaimana sih, Kak, cara pengelolaannya? Nah, karena jika sampah B3 ini dikubur akan merusak kesuburan tanah. Jadi gimana tuh, Kak, cara ngolahnya? Oke. Perihal sampah B3 ini sebenarnya saya kurang tahu ya gimana cara mendaur ulangnya karena saya sendiri pun enggan untuk mengolah si sampah B3 ini. Selain berbahaya, kalau ini ibaratnya gini, kalau kita nggak punya ilmunya, jangan coba-coba mendekat gitu. Intinya prinsip saya seperti itu. Kalau kita nggak punya ilmunya, jangan coba-coba mendekat karena nanti akan membahayakan diri kita sendiri gitu. Selain diri kita, mungkin bahkan lingkungan sekitar akan membahayakan gitu. Tapi bagaimana cara pengolahan limbah B3 sampai saat ini saya belum tahu gitu, teman-teman ibu-ibu. Gitu mungkin jawabannya ya. Baik, Kak. Terutama kan untuk saat ini golongan sampah B3 ini kan sangat akrab sekali ya dengan wabah COVID seperti sekarang ya, Kak. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengelolanya seperti itu, Kak. Betul. Sama sedikit lagi ya. Gini, bahaya loh. Ibaratnya sejenis masker aja bekas COVID. Siapa yang berani ngolah gitu. Kayak gitu aja sih, simple lah. Gitu. Baik, Kak Hadid. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut nih ya. Kita masuk ke pembahasan. Sebelum itu, aku ingetin sekali lagi ya buat para audiens semua. Jangan lupa untuk jika ada yang ingin bertanya, jangan lupa untuk drop pertanyaan di kolom komentar ya. Karena setelah pembahasan ini pasti Kak Hadid akan bantu menjawabnya seperti itu. Oh ya, sebelum itu yuk kita tonton dulu nih video tutorial linting dari tim Akasia Art.
Moderator izin melanjutkan lagi ya. Jadi teman-teman tadi, Bapak Ibu yang video tersebut itu kurang lebih gimana sih caranya limbah kertas itu diolah gitu. Salah satunya dengan menggunakan teknik lintingan. Nah, video tadi itu kurang lebih seperti itu cara pengolahannya. Lintingan, dibikin lembaran, kemudian dibuat lintingan. Nah, kemudian masuk ke ini, sekilas tentang crafter tangsel. Jadi, crafter tangsel itu bisa dibilang julukan kita atau kita mengakui sisi nama ini sebagai kita gitu, crafter tangsel. Oke, lanjut di sini. Nah, apa itu Acacia Art? Jadi Acacia Art itu wadah seni daur ulang limbah untuk mereka yang ingin berkarya, produktif, dan ingin menjadi lebih bermanfaat untuk lingkungan. Sebenarnya sih tujuan awalnya kita ingin menggait anak-anak muda gitu, wabil khusus di lingkungan saya sendiri di Jalan Acacia. Kenapa? Oleh karena itu, kenapa namanya Acacia Art itu pengen bawa nama kampung sendiri gitu, Acacia, makanya Acacia Art gitu. Tapi nyatanya sangat sulit Bapak Ibu mengajak teman-teman pemuda di sini. Nggak tahu kalau di tempat lain misalkan lebih mudah, mungkin saya akan ke sana gitu. Jadi lokasi kami di Jalan Acacia RT 2 RW 12, dari Gaplek nggak jauh, di situ ada jalan namanya Jalan Acacia. Kemudian yang merah putih ini menghayal ingin menjadi wadah daur ulang limbah dan sentral kerajinan koran di Kota Tangerang Selatan serta kuat berdaya bersama masyarakat. Sebenarnya ini visi dari kami gitu, dari Acacia Art, ingin menjadi sentral kerajinan koran di Kota Tangerang Selatan. Dengan cara apa? Dengan cara kuat berdaya bersama masyarakat. Jadi kita ingin melibatkan masyarakat sekitar gitu. Sebenarnya kalau misalkan tidak pandemi, kita lebih seru nih, langsung praktek secara offline, langsung ketemu tatap muka, kita sama-sama mengolah si lembaran kertas menjadi produk. Tapi kalau lagi pandemi seperti ini, nggak apa-apa lah kita alihkan ke webinar. Nah, selanjutnya ini kegiatan kami Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ada namanya crafting class. Itu kelas kerajinan yang kami miliki gitu. Nanti akan ada beberapa voucher untuk 2 orang yang beruntung bisa mengikuti kelas kerajinan secara gratis selama 2 pertemuan atau 2 hari, kurang lebih 3 jam gitu. Terus yang kedua ini ada namanya ngelinting. Cara kami memperkenalkan Acacia Art ke berbagai tempat di Tangsel dengan cara ngumpul bersama, ngelinting bersama, ngobrol bareng gitu. Dan yang ketiga yang sedang kita langsungkan dengan teman-teman mahasiswa KKN UIN yaitu koin kertas, kolaborasi inspirasi kerajinan tangan gitu. Ini kita biasa mengadakan kegiatan, membuat kegiatan bareng-bareng teman-teman komunitas maupun organisasi ataupun instansi pendidikan gitu Bapak Ibu. Atau mungkin nanti dari Kelurahan Pondok Cabe ingin mengadakan kegiatan bersama dengan senang hati gitu, kita siap gitu. Nah, di sebelah kanannya itu produk-produk dari si sampah nih. Sebentar. Dari sampah nih, koran, dari kertas maupun koran bisa diubah menjadi yang digambar itu. Ada sampul buku, gantungan kunci, dan berbagai anyaman. Keranjang, vas bunga, tempat buah, dan lain sebagainya. Ini baru sebagian aja gitu. Selanjutnya, nah, ini kegiatan-kegiatan yang pernah kami selenggarakan dengan teman-teman komunitas maupun organisasi. Foto pertama itu teman-teman mahasiswa Unpam waktu kegiatan sama KKN, cuma dia namanya PKM. Dia langsung datang ke galeri, langsung pengen belajar gimana limbah kertas gitu. Ya udah mereka datang buat janji dan akhirnya benar datang seperti itu. Selanjutnya, nah gambar kedua ini teman-teman pramuka di Cisauk gitu. Mengundang kami untuk mengisi kegiatan di sana sama tentang seputar daur ulang limbah kertas gini. Mereka penasaran, emang bisa kertas diubah menjadi berbagai produk?
Dan pas datang ternyata dia sangat membingungkan ya, oh bisa ternyata gitu. Nah ini sama teman-teman pramuka di Cisauk. Nah kalau yang gambar sebelah kiri itu kegiatan kolaborasi bersama Tangsel Creative Space punya Bang Edi Fajar. Kita mengisi kegiatan di Kelurahan Benda Baru ini bulan November tahun lalu kalau nggak salah. Jadi kertas selain diubah dengan cara dilinting, bisa juga dengan media bubur kertas dan menjadi kertas lagi. Jadi dari bubur kertas dengan memanfaatkan screen sablon, cetakan sablon, diubah menjadi kertas daur ulang lagi. Dan alhamdulillahnya mereka semua yang terlibat di sini bisa gitu, tiap kelompok bikin 2-3 lembar kertas daur ulang. Selanjutnya ini masih sama kegiatannya, langsung dihadiri Pak Camat kalau nggak salah ini, Pak Lurah. Terus kemudian, nah yang gambar sebelah kiri ini ibu-ibu PKK dan warga di Legoso Ciputat. Kami diundang juga untuk mengisi kegiatan yang sama tentang daur ulang limbah. Dan ini berkreasi kolaborasi bersama teman-teman di Taman Baca Suradita Cisauk juga. Nah, yang di belakang ini tim-tim kami. Ini dan lain-lainnya. Mungkin Kak Alex ada di sini, Bapak Ibu, dia sedang mengikuti kegiatan ini. Itu crafter kita juga. Kemudian, nah ini kalau ini kegiatan waktu di Bogor bersama teman-teman pramuka SD Min 2 Bogor. Sama mereka juga pengen tahu gimana sih caranya mengolah limbah kertas ini menjadi sebuah produk gitu. Dan ini bersama teman-teman mahasiswa PNJ. Waktu itu kegiatan di Taman Baca daerah Pulau Gadung kalau nggak salah gitu. Lagi-lagi sama mereka ingin tahu gimana sih caranya ngubah limbah kertas menjadi produk gitu. Nah, itu tadi seputar kegiatan kami. Dan ini selanjutnya itu masuk ke produk daur ulang yang kami hasilkan dari si kertas ini. Jadi kertas yang dibilang ini bisa dibilang buat apa sih kertas? Paling banter-banter ya, buat ngelap air yang tumpah atau ngelap kaca atau bahkan jadi bungkusan sayuran ya, bungkus cabai gitu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan juga kertas ini menjadi contohnya tempat air mineral, toples koran, keranjang, terus tatakan gelas, kotak tisu, jam dinding, gantungan kunci, tempat pensil. Nah, ini dia kurang lebih contoh-contohnya tadi. Ada beberapa, misalkan tatakan gelas ini semua dari kertas, Bapak Ibu. Dan ini kuat, tahan air dan nggak masalah juga. Tuh. Ini salah satu contohnya, dari kertas bisa menjadi ini. Dan sedikit cerita tentang tatakan ini, awalnya saya juga kaget yang nggak percaya. Sekelas sampai diminatin ke daerah Lombok gitu, saya bingung juga. Ada customer kita, teman baik sampai saat ini jadi teman baik, dia penasaran nih sama si tatakan ini dan akhirnya dia order gitu, pesan. Dan produk yang di sini alhamdulillahnya sudah kita pasarkan semua di Tokopedia, ada, Bapak Ibu bisa cari nanti di Tokopedia dengan nama tokonya Acacia Art Store gitu. Nah, kalau video tadi nih seperti inilah nanti kurang lebihnya. Tuh, bahan yang disiapkan, si limbah koran, bisa kertas, bisa buku-buku LKS, buku-buku paket anak. Selain diloakan, bisa diubah gitu. Diloak paling sekilo 7-8 ribu. Sedangkan jika diubah 7-8 ribu itu bisa 2-3-4 kali lipat, Bu, harganya gitu. Alat-alatnya ini doang. Pakai lem fox, lem apapun, lem kertas, lidi, gunting, cutter, dan si kertas ini kita ubah menjadi lintingan dengan bantuan senjatanya ini gitu. Ini lintingannya saya ada. Ini lintingannya. Jadi bisa dibilang lintingan ini baru sebagai bahan dasar. Nanti dari lintingan ini kita ubah menjadi produk-produk tadi.
Sebenarnya nih kalau kita langsung praktek offline ini sangat seru Bapak Ibu. Kita belajar bareng-bareng gitu. Atau nanti mungkin kalau ada yang mau coba memperagakan dipersilakan. Bisa nanti video tadi minta ke panitianya. Kalau penasaran ya gimana cara ngubah kertas menjadi lintingan. Nah, kemudian ini jangan lupa searching hashtag kerajinan koran, crafter Tangsel, art production. Cari Acacia Art jadi lebih mudah dengan hashtag. Jadi kalau Bapak Ibu punya media sosial Instagram, Facebook, mencari dengan hashtag ini insya Allah bakal ketemu Acacia Art gitu Bu. Gitu. Nah, ini nih, bagi teman-teman yang berminat ingin join bersama kami ya, untuk mencoba mengubah limbah kertas ini menjadi produk-produk daur ulang, bisa nih dengan screenshot atau bisa langsung di-scan barcode di bawah ini nih, nanti langsung otomatis masuk ke grup kami, grup Acacia Art Squad gitu. Dan ini bisa juga temukan kami di Instagram, TikTok, Facebook dengan nama Acacia Art, terus in Tokopedia-nya, ini nomor WhatsApp-nya, langsung ke admin, ini email, dan ini websitenya di WordPress gitu. Itu seputar Acacia Art. Dan satu lagi, sebelum mengakhiri materi ini, ada sekilas singkat cerita nih. Jadi menarik Bapak Ibu, dari hasil main limbah ini ada beberapa hal yang sangat menarik gitu. Nah, yang pertama ini